Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita lainnya. Nyawaku kritis di IGD, tapi suamiku malah menolak tanda tangan operasi karena alasan biaya. Mahal banget. Biarkan saja dulu, bentaknya. Tiba-tiba seorang dokter spesialis masuk, merobek surat penolakan itu, dan membawaku ke ruang operasi. Ternyata sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, ya. Rasa sakit itu bukan lagi sekadar kram perut biasa yang sering kualami saat datang bulan. Ini berbeda rasanya, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas organ dalamku, memelintirnya hingga putus, lalu menyiramkan air mendidih ke seluruh rongga perutku. Aku ambruk di lantai dapur, menjatuhkan spatula yang sedang kupegang. Minyak panas memercik sedikit ke betis, tapi rasa perihnya kalah telak oleh hantaman nyeri di perut bawahku. Napasku tersengal, pendek-pendek, seolah oksigen di ruangan ini mendadak habis disedot keluar. Aruna, astaga, kamu kenapa lagi sih? Suara itu, suara Bimo. Bukan nada khawatir yang terdengar, melainkan nada kesal. Langkah kakinya terdengar berat mendekat dari ruang tengah. Ia pasti terganggu karena acara televisi kesukaannya terusik oleh bunyi gaduh panci yang jatuh. Sakit, Mas, sakit banget. Rintihku sambil memegangi perut. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi pelipis. Pandanganku berkunang-kunang, dunia di sekitarku berputar miring, Bimo berdiri di atas tubuhku, berkacak pinggang. Kamu tuh ya, drama banget. Masuk angin doang kali. Makanya kalau masak jangan kebanyakan bengong, bukan Mas. Tolong rumah sakit, aku menggapai ujung celana kainnya. Memohon. Bimo mendecak lidah. Keras sekali. Rumah sakit lagi. Kamu tahu kan ini tanggal tua? Uang belanja bulanan kamu aja sudah ngepas. Kalau kesana paling cuma disuruh minum obat mak terus pulang, buang-buang duit taksi. Namun ketika aku memuntahkan cairan bening bercampur sedikit darah di lantai keramik putih itu, Bimo akhirnya terdiam. Wajahnya yang semula masam berubah sedikit panik. Bukan panik kehilangan istri, aku tahu itu, tapi panik akan kerepotan yang harus ia hadapi. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti neraka, di dalam mobil taksi daring yang bau pewangi jeruk menyengat. Aku meringkuk menahan jeritan setiap kali mobil melindas polisi tidur. Bimo duduk di sampingku sibuk dengan gawainya. Sesekali mengomel pada sopir agar tidak mengambil rute macet karena tarifnya bisa membengkak. Sesampainya di instalasi gawat darurat, kekacauan menyambut kami. Bau alkohol dan antiseptik menusuk hidung. Para perawat dengan sigap menaikkanku ke berkah. Dunia terasa timbul tenggelam. Sayup-sayup aku mendengar dokter jaga, seorang pria muda berkacamata memberikan instruksi cepat. Tekanan darah turun drastis. 90,6. Denyut nadi lemah. Siapkan USG portabel. Cepat. Teriak dokter itu, aku merasakan gel dingin dioleskan di perutku, lalu tekanan alat pemindai yang menyakitkan. Pecah. Gumam dokter itu tegang. Kista ovarium pecah. Ada pendarahan internal masif. Rongga perut sudah penuh cairan. Harus operasi cito sekarang juga atau pasien bisa syok dan meninggal? Kata meninggal itu berdengung di telingaku. Menakutkan, namun juga terasa jauh. Dokter itu berbalik mencari suamiku. Bimo berdiri di dekat tirai pembatas. Wajahnya kaku. Perawat menyodorkan selembar kertas persetujuan tindakan medis. Pak, istri Bapak harus segera dioperasi. Pendarahannya hebat. Tolong tanda tangan di sini untuk persetujuan tindakan dan administrasi uang muka. Bimo tidak segera mengambil pena itu. Matanya menyipit, menatap angka estimasi biaya yang tertulis di lampiran, 25 juta. Suara Bimo meninggi memecah kepanikan di ruang IGD itu. Kalian gila ya, cuma sakit perut begini operasinya seharga motor. Pak, ini nyawa istri Bapak taruhannya. Dokter muda itu mencoba menjelaskan dengan sabar meski nada suaranya mendesak. Kita tidak punya waktu berdebat. Enggak. Bimo mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. Saya enggak ada uang segitu tunai, BPJS-nya kan ada, pakai itu saja. Kenapa harus bayar umum? Kamar operasi Antrep JS penuh. Pak, ini darurat. Kita harus pakai jalur cepat atau rujuk ke rumah sakit lain. Tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk dipindahkan, jelas perawat dengan nada memohon. Tanda tangan dulu untuk penjaminan. Urusan administrasi bisa diurus nanti sambil jalan, yang penting ibu selamat dulu. Aku menatap Bimo dari celah mataku yang kian berat. Tolong, Mas, tolong aku.
Hatiku menjerit, tapi bibirku terlalu keluh untuk berucap. Bimo menatapku sekilas. Tatapan itu dingin, sangat dingin. Seolah-olah dia sedang menimbang. Apakah memperbaiki mobil tua lebih menguntungkan daripada membelikanku nyawa? Tunggu dulu, kata Bimo tegas. Mundur selangkah menjauhi perawat. Jangan main bedah-bedah aja. Kasih obat pereda nyeri dulu. Istri saya ini memang agak lemah fisik, tapi biasanya tidur sebentar juga sembuh. Jangan mentang-mentang swasta kalian mau merasa saya, Pak. Bapak dengar saya tidak? Istri Bapak pendarahan di dalam. Dokter itu mulai kehilangan kesabaran. Saya yang suaminya, saya yang berhak menentukan. Bentak Bimo, wajahnya memerah. Saya tidak mau tanda tangan kalau biayanya mencekik begini. Kalau kalian paksa operasi, saya tuntut rumah sakit ini. Air mataku menetes di bantal berangkar yang keras. Sakit di perutku kini menjalar ke dada. Rasanya sesak. Dingin mulai merambat dari ujung kaki ke paha. Bukan dingin AC, tapi dinginnya kematian yang datang menjemput. Di saat-saat terakhir kesadaranku, aku melihat Bimo melipat tangan di dada, memunggungi brankaru, lebih memilih melindungi saldo tabungannya daripada detak jantungku. Ia membiarkanku mati perlahan hanya karena enggan kehilangan digit rupiah. Pandanganku menggelap total. Suara monitor jantung di sebelahku mulai berubah nada. Dari bunyi bip yang teratur menjadi semakin cepat lalu melambat drastis. Telingaku menangkap suara langkah kaki tegap yang berlari mendekat, diiringi suara pintu otomatis yang terbuka kasar. Namun, segalanya sudah terlambat. Hitam pekat menelanku bulat-bulat. Suara dengung panjang dari mesin pemantau tanda vital itu memekakan telinga, membelah hiruk pikuk instalasi gawat darurat. Para perawat berlarian. Kepanikan terpancar jelas dari gerakan mereka yang tergesa-gesa. Aku masih bisa mendengar suara-suara itu. Meski tubuhku rasanya sudah melayang, seringan, kapas, terpisah dari raga yang kesakitan di atas berangkah, pasien henti jantung. Siapkan resusitasi, teriak dokter jaga muda tadi dengan suara bergetar. Di tengah kekacauan itu, suara Bimo masih terdengar, melengking, dan tidak tahu diri. Tunggu dulu. Jangan main tekan-tekan dada istri saya kalau itu ada biaya tambahannya. Saya bilang saya belum setuju. Pintu kaca otomatis IGD terbuka dengan kasar, menghantam dinding pembatas hingga menimbulkan bunyi benturan keras yang membungkam keributan sesaat. Hawa dingin yang berbeda menyapu ruangan bukan berasal dari pendingin udara, melainkan dari aura seseorang yang baru saja melangkah masuk. Seorang pria jangkung berjas putih panjang melangkah lebar, membelah kerumunan. Langkah kakinya tegas, menggema di lantai vinil rumah sakit. Seolah setiap hentakan sepatunya adalah perintah yang tak boleh dibantah. Ia mengenakan masker medis yang menutupi separuh wajahnya, menyisakan sepasang mata elang yang tajam dan menakutkan di balik kacamata bening. Ada apa ini? Kenapa pasien kode merah masih tertahan di lorong? Suaranya berat, bariton yang dalam namun penuh otoritas yang membuat nyali siapapun mencut. Dokter jaga muda itu menoleh. Wajahnya pucat pasi namun tampak lega melihat sosok yang baru datang. Dokter spesialis konsultan datang. Syukurlah, dok. Pasien pendarahan masif abdomen, curiga pecah kista ovarium, shock hipovolemik, tapi keluarga menolak tindakan. Pria berjas putih itu tidak menatap dokter muda itu. Matanya langsung tertuju pada monitor yang menampilkan garis grafik jantungku yang mulai kacau. Lalu beralih menatap Bimo yang masih berdiri angkuh sambil memeluk dompet kulitnya yang tebal. Anda suaminya? Tanya dokter itu dingin. Ia tidak berteriak, tapi nada bicaranya setajam pisau bedah. Bimo mendongak sedikit terintimidasi oleh postur dokter yang jauh lebih tinggi darinya. Namun sifat kikirnya memberinya keberanian semu. Ya, saya suaminya dan saya tidak mengizinkan operasi kalau harganya tidak masuk akal. Saya mau cari rumah sakit lain yang lebih murah. Pindahkan pasien ke ruang operasi 1. Sekarang perintah dokter itu kepada para perawat sama sekali mengabaikan ocehan Bimo. Anda tulia saya tidak tanda tangan. Bimo maju selangkah, mencoba menghalangi berangkar yang mulai didorong oleh para perawat. Tangannya mencengkeram besi pengaman tempat tidurku, menahanku tetap di ambang kematian. Tindakan itu adalah kesalahan fatal. Dokter spesialis itu bergerak secepat kilat. Ia menepis tangan Bimo dari berangkar dengan kasar, lalu mencengkeram kerah ke meja suamiku dan mendorongnya hingga punggung Bimo menabrak dinding koridor. Bimo terbelalak, nyalinya langsung ciut. Dengar baik-baik, desis dokter itu. Matanya berkilat penuh amarah yang tertahan. Istri Anda sedang meregang nyawa karena pendarahan dalam.
Setiap detik yang Anda pakai untuk berdebat soal uang adalah satu tetes darah yang keluar dari tubuhnya. Jika dia mati di sini, sayalah orang pertama yang akan memastikan Anda membusuk di penjara atas pasal penelantaran yang menyebabkan kematian. Bimo gemetar. Mulutnya membuka menutup seperti ikan mas koki. Tapi biayanya dokter itu melepaskan cengkeramannya dengan jijik, seolah baru saja menyentuh sampah. Ia merampas papan jalan berisi formulir persetujuan yang tadi ditolak Bimo, lalu merobek kertas itu menjadi dua bagian di depan wajah suamiku. Perawat Susanti, serunya lantang tanpa mengalihkan tatapan tajamnya dari Bimo, jadwalkan operasi Cito atas nama saya. Masukkan semua tagihan, obat, sewa kamar operasi, dan perawatan pasca operasi ke rekening pribadi saya. Saya yang menjadi penjamin penuh pasien ini. Lakukan sekarang. Hening mencekam menyelimuti IGD selama 1 detik sebelum akhirnya para perawat serentak menjawab, "Baik, Do." Brangkarku didorong kencang melewati lorong-lorong panjang yang diterangi lampu neon putih menyilaukan. Bimo tertinggal di belakang, masih berdiri mematung di koridor IGD. Aku yakin di balik rasa kagetnya, ada senyum licik yang terukir di bibirnya. Ia baru saja lolos dari kewajiban membayar puluhan juta rupiah. Istrinya selamat, dan dompetnya tetap utuh. Pria itu benar-benar iblis. Aku dibawa masuk ruangan yang jauh lebih dingin dan berbau logam. Lampu operasi yang besar menyorot tepat di atas wajahku menyilaukan. Kesadaranku timbul tenggelam. Rasa sakit di perutku sudah mencapai titik di mana tubuhku mulai mati rasa. Para petugas medis bergerak cepat di sekelilingku, memasang berbagai kabel di dada, dan menyuntikkan sesuatu ke selang infusku. Tekanan darah 8050. Siap untuk anestesi, lapor seorang penata anestesi. Dokter jangkung itu mendekat ke sisi kepalaku. Ia sedang mengenakan sarung tangan karet steril dengan gerakan cepat namun presisi. Ia menunduk, menatapku lekat-lekat. Mata itu, aku merasa pernah melihat sorot mata itu. Mata yang teduh namun menyeratkan luka yang dalam. Di tengah ambang sadar dan tidak, tanganku yang gemetar lemah terangkat sedikit, mencoba menggapai lengan jasnya. "Dokter, terima kasih." Bisiku Parau nyaris tak terdengar. Dokter itu terdiam sejenak. Ia memberi isyarat pada perawat anestesi untuk menahan obat bius sebentar. Perlahan, tangannya terulur menyentuh keningku yang basah oleh keringat dingin. Sentuhan itu hangat, begitu familiar hingga membuat dadaku sesak oleh perasaan aneh yang menyeruak dari masa lalu. "Bertahanlah, Aruna, jangan berani-berani kamu menyerah sekarang," bisiknya tepat di telingaku. Suaranya tidak lagi dingin dan berwibawa seperti saat membentak Bimo tadi. Suara itu bergetar, syarat emosi. Tangan kirinya bergerak ke belakang kepala, melepas ikatan tali maskernya. Kain hijau itu meluruh jatuh, menampilkan wajah yang selama 5 tahun ini coba ku hapus dari ingatanku, namun selalu gagal. Rahang tegas yang kini ditumbuhi sedikit kambang halus, hidung mancung yang dulu sering kucubit, dan bibir yang kini terkatup rapat menahan emosi. Duniaku seakan berhenti berputar. Rasa sakit di perutku mendadak tergantikan oleh hantaman nyeri yang lebih hebat di ulu hati. Ed Adrian. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kerinduan yang menyiksa, kemarahan, dan kepedihan yang mendalam. "Tidurlah," ucapnya pelan saat perawat mulai menyuntikkan obat bius ke venaku. "Aku akan memperbaiki apa yang dirusak suamimu. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan setelah kamu bangun." Gelap menyergapku seketika. Namun sebelum kesadaranku hilang total, satu kenyataan pahit menghantam benakku. Nyawaku kini berada di tangan pria yang dulu ku tinggalkan demi menikahi Bimo. Mantan kekasihku yang dulu miskin dan kuhina kini kembali sebagai malaikat penyelamatku. Aroma lavender yang menenangkan dan bunyi dengung halus pendingin udara menyambutku saat kesadaran perlahan kembali. Tidak ada bau karbol menyengat, tidak ada suara roda berangkar yang berdecit, ataupun teriakan panik keluarga pasien seperti di bangsa kelas 3 yang biasa ku dengar di sinetron. Aku membuka mata. Langit-langit ruangan ini tinggi dicat warna krem elegan dengan lampu gantung minimalis yang memancarkan cahaya hangat. Aku mencoba bergerak, namun rasa nyeri di perut bawah seketika menahanku. Bekas sayatan operasi itu terasa kaku dan perih, mengingatkanku bahwa aku masih hidup. "Baguslah, Tuan Putri sudah bangun." Suara sinis itu merusak ketenangan ruangan seketika. Aku menoleh perlahan ke arah sofa empuk di sudut ruangan. Bimo sedang duduk di sana. Kaki diangkat ke atas meja kaca. Tangannya sibuk menekan layar gawai dengan posisi miring, sedang bermain game daring.
Mas, suaraku parau. Tenggorokan terasa kering seperti padang pasir. Bimo tidak beranjak dari posisinya. Ia bahkan tidak meletakkan gawainya. Kamu tahu jam berapa ini? Sudah 12 jam kamu pingsan. Aku sampai pegal nungguin di sini. Mau pulang takut dibilang suami enggak bertanggung jawab sama suster-suster judes itu. Air mataku mendesak keluar. Kalimat pertama yang kudengar dari suamiku setelah aku lolos dari maut bukanlah alhamdulillah kamu selamat atau maafkan aku, melainkan keluhan tentang rasa pegalnya. Air pintaku lirih dengan mendengus kasar. Bimo akhirnya bangkit. Ia menuangkan air dari tekok kaca di nakas ke dalam gelas dengan gerakan kasar hingga sedikit tumpah. Ia menyodorkan sedotan ke mulutku tanpa kelembutan sedikit pun. Minum yang banyak. Sayang kalau enggak diminum. Ini air mineral mahal kayaknya. Fasilitas kamar ini gila-gilaan. Gerutu Bimo sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan VVIP yang luas itu. Ada televisi layar data raksasa, kulkas 2 pintu, dan sofa tamu berlapis kulit asli. Mas, ini di mana? Kelas berapa? Tanya cemas. Ingatan tentang Bimo yang menolak membayar biaya operasi kembali menghantui. Mana aku tahu pas kamu didorong masuk ruang operasi sama dokter gila itu, aku cuma disuruh tunggu di sini. Bimo mulai mondar-mandir, gelagatnya gelisah. Nah, kamu jujur sama aku. Kamu punya simpanan kan? Apa? Aku terbelalak. Rasa sakit di perutku berdenyut makin kencang karena kaget. Maksud mas apa? Jangan pura-pura bodoh, bentak Bimo menunjuk wajahku. Dokter yang operasi kamu itu siapa namanya? Adrian. Dia yang jamin semuanya. Dia bilang ke administrasi kalau semua biaya masuk rekening dia. Kamu pikir, ada dokter waras yang mau bayarin operasi pasien asing puluhan juta kalau nggak ada? Apa-apanya? Kamu jual diri di belakang aku, ya. Tuduhan itu begitu keji hingga membuat dadaku sesak. Aku baru saja bertaruh nyawa, dan dia menuduhku berselingkuh hanya karena ada orang lain yang lebih manusiawi darinya. Namun nama itu membuat jantungku berdetak tak karuan. Adrian. Jadi itu bukan mimpi. Sebelum aku sempat membela diri, pintu kamar diketuk 2 kali lalu terbuka, sosok tinggi tegap itu melangkah masuk. JZ putihnya yang bersih dan rapi tanpa kontras dengan kemeja Bimo yang kusut. Di dada kirinya tersemat papan nama Dr. Adrian Prawira, Spok, K, konsultan onkologi ginekologi. Di belakangnya mengekor 2 perawat dan 1 dokter muda yang membawa status pasien. Aura ruangan seketika berubah. Udara terasa memadat, penuh ketegangan. Adrian tidak menatap Bimo. Matanya langsung tertuju padaku, melembut sekilas sebelum kembali ke mode profesional. Selamat pagi, Ibu Aruna. Bagaimana perasaannya pasca operasi pengangkatan kista dan pembersihan pendarahan semalam? Tanyanya formal. Suaranya tenang, namun ada getaran otoritas yang kuat. Sakit, dok? Jawabku pelan. Menunduk menghindari tatapan tajamnya yang seolah mampu menelanjangi jiwaku. Adrian mengangguk lalu memeriksa infus di tanganku. Jemarinya yang hangat menyentuh pergelangan tanganku sebentar, terlalu sebentar, namun cukup untuk mengirimkan sengatan listrik ke sekujur tubuhku. Itu wajar. Jahitannya cukup panjang karena pendarahan Anda sangat hebat. Kalau kami terlambat 10 menit saja, Anda tidak akan ada di sini sekarang. Adrian menekankan kalimat terakhir itu sambil melirik tajam ke arah Bimo. Bimo yang sedari tadi diam karena terintimidasi, kini memberanikan diri angkat bicara. Sifat tamaknya lebih besar daripada rasa malunya. Dok, saya mau tanya. Potong Bimo dengan nada yang dibuat-buat sopan tapi terdengar menuntut. Ini istri saya kok bisa masuk kamar VVIP? Saya kan mintanya BPJS atau kelas 3. Siapa yang tanggung jawab kalau tagihannya bengkak? Saya enggak mau bayar ya. Adrian menegakkan tubuhnya berbalik menghadap Bimo. Tinggi Adrian membuat Bimo harus sedikit mendongak, memperjelas perbedaan kelas di antara mereka. Bapak tidak perlu khawatir soal uang, jawab Adrian datar tanpa senyum. Saya sudah melunasi deposit jaminan. Dan untuk biaya selanjutnya, rumah sakit memiliki program subsidi silang untuk pasien yang kurang mampu atau ditelantarkan keluarganya dalam kondisi kritis. Wajah Bimo memerah padam. Kata kurang mampu dan ditelantarkan itu menampar harga dirinya yang setipis tisu. Saya mampu. Saya kerja, sergah Bimo defensif. Saya cuma rasional. Istri saya ini sakitnya suka dibuat-buat. Rahang Adrian mengeras. Aku bisa melihat urat di lehernya menegang menahan amarah yang siap meledak. Ia melangkah maju 1 langkah. Mempersempit jarak dengan Bimo membuat suamiku refleks mundur hingga betisnya menabrak meja.
Kista ovarium sebesar 10 cm yang pecah dan memenuhi rongga perut dengan setengah liter darah itu bukan dibuat-buat, Pak Bimo. Suara Adrian rendah tapi mengerikan. Sebagai suami Anda gagal melindungi nyawa istri Anda. Jadi saran saya nikmati saja fasilitas yang saya berikan. Duduk diam dan jangan buat istri Anda stres. Karena jika jahitan Ibu Aruna terbuka akibat tekanan emosional, saya akan pastikan Anda berurusan dengan hukum. Bimo ternganga. Kehabisan kata-kata. Ia tidak biasa dilawan. Biasanya ia yang memanipulasi. Tapi di hadapan pria ini, Bimo tampak kerdil. Adrian kembali menatapku. Kali ini tatapannya lebih intens. Ia mengambil pulpen dari saku jasnya, menuliskan sesuatu di catatan medis di kaki ranjangku, lalu menatapku lekat. Istirahatlah, Aruna. Saya akan sering mampir untuk memastikan perkembangan sangat sering. Setelah rombongan dokter itu keluar, Bimo langsung meledak. Ia menendang kaki sofa dengan keras. Sialan, beragu banget tuh, dokter. Umpat Bimo. Namun kemudian matanya menyipit licik. Ia berjalan mendekati ranjangku, wajahnya penuh kecurigaan. Tapi tunggu dulu, dokter sekelas dia, lulusan luar negeri, spesialis konsultan. Mau bayarin operasi kamu dan kasih kamar mewah gratis, mustahil kalau cuma alasan kemanusiaan. Bimo mencengkeram daguku, memaksaku menatap matanya. Jujur sama aku. Kamu kenal dia dari mana? Atau jangan-jangan dia itu salah satu laki-laki yang dulu pernah pakai kamu sebelum nikah sama aku? Jantungku berhenti berdetak. Bimo mulai menyambungkan titik-titik itu. Jika ia tahu Adrian adalah mantan kekasihku yang dulu pernah ia fitnah agar aku meninggalkannya, hidupku di sini akan menjadi neraka. Namun belum sempat aku menjawab. Bimo melihat sesuatu yang tertinggal di atas meja nakas, ponsel milik Adrian. Dokter itu sepertinya sengaja atau lupa meninggalkannya di sana. Layar ponsel itu menyala karena ada pesan masuk, dan Bimo dengan cepat menyambarnya sebelum aku bisa mencegah. Mata Bimo membelalak saat membaca notifikasi yang muncul di layar terkunci ponsel dokter itu. Ia menatapku dengan seringai yang membuat darahku membeku. Wah, ternyata dugaanku benar. Dunia ini sempit sekali ya, Aruna. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan sebuah notifikasi pesan singkat yang menggantung di udara seperti vonis mati. Bimo tidak perlu membuka kunci layarnya untuk membaca isinya karena pesan itu terpampang jelas di sana. Pengirim, Ibu, isi pesan. Yan, Ibu sudah transfer uangnya. Pastikan Aruna dapat perawatan terbaik, jangan ulangi kesalahanmu 5 tahun lalu. Selamatkan dia. Bimo membaca pesan itu dengan suara lantang, lambat, dan penuh penekanan pada setiap suku kata. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miring yang mengerikan. Ia memutar tubuhnya menghadapku, menggoyangkan ponsel mahal itu di depan wajahku. Yan, Adrian. Bimo terkekeh pelan. Suara tawa yang tidak menyeratkan kegembiraan, melainkan kepuasan seorang predator yang menemukan mangsanya terjebak. Dan ibu, jadi ibunya dokter kaya itu juga kenal sama kamu. Wah, Aruna, ternyata kamu bukan sekadar pasien amal ya. Tubuhku gemetar hebat, rasa nyeri di perutku seakan terlupakan, digantikan oleh rasa mual yang menjalar dari ulu hati. Kenangan yang sudah susah payah kukubur dalam peti besi di dasar ingatanku kini terbongkar paksa, 5 tahun lalu. Waktu itu hujan deras mengguyur kota Jakarta. Aku berdiri di depan selasa rumah sakit umum tempat Adrian. Saat itu masih dokter residen yang lusuh dan kurang tidur sedang bertugas jaga malam. Aku ingat betapa lelahnya wajah Adrian saat ia menemuiku. Matanya cekung dengan lingkaran hitam namun tetap berusaha tersenyum manis. Nah, maaf, aku telat. Ada pasien darurat tadi. Kamu sudah makan? Tanyanya lembut mencoba meraih tanganku. Tapi aku menepisnya. Saat itu pikiranku sudah diracuni bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Bimo. Bimo, rekan kerja senior di kantorku yang terlihat mapan, dewasa, dan selalu ada saat aku kesepian karena Adrian sibuk dengan sekolah spesialisnya. Bimo yang selalu membisikkan kata-kata manis namun berbisa. Laki-laki kalau sekolah dokter itu lama. Nah, dia nggak bakal punya waktu buat kamu. Apalagi ibunya Adrian itu ningrat. Mana mau punya mantu yatim piatu kayak kamu. Adrian itu cuma main-main. Buktinya dia nggak pernah ngenalin kamu ke keluarganya, kan? Kata-kata itu membusuk di kepalaku menjadi keyakinan yang salah. Hari itu di bawah hujan, aku mengakhiri semuanya. Kita putus, Yan. Kataku dingin, menahan isak tangis. Kenapa? Apa salahku? Kalau soal waktu, aku janji setelah ujian ini, Adrian tampak hancur.
Wajahnya pucat pasi. Aku butuh kepastian. Aku butuh laki-laki yang siap, bukan yang masih minta uang orang tua, dustaku. Kalimat kejam yang diajarkan Bimo, aku akan menikah dengan Mas Bimo bulan depan. Hari itu aku melihat cahaya di mata Adrian padam. Ia tidak marah, ia tidak memaki. Ia hanya menatapku dengan kepedihan yang teramat sangat. Lalu berbalik badan dan berjalan menembus hujan tanpa payung. Itu adalah kesalahan terbesar hidupku. Aku memilih kepastian semu yang ditawarkan Bimo dan menukar cinta tulus Adrian dengan neraka rumah tangga yang kualami sekarang. Melamun lagi. Suara bentakan Bimo menarikku paksa kembali ke masa kini. Ia melempar ponsel Adrian ke atas sofa, lalu berjalan mendekatiku. Wajahnya kini tidak lagi terlihat marah, tapi justru terlihat berbinar. Binar mata yang sama saat ia melihat diskon besar di pusat perbelanjaan. Jadi mantan pacar kamu sekarang jadi dokter spesialis sukses, gumam Bimo sambil mengelus dagunya. Matanya menerawang licik. Pantesan dia rela bayarin puluhan juta. Cinta lama belum kelar ternyata. Mas, tolong jangan bikin keributan. Pintaku lirih. Dia cuma profesional. Dia menyelamatkan nyawaku. Nyawa? Bimo mendengus remeh. Kamu pikir di dunia ini ada makan siang gratis? Tapi ini menarik, sangat menarik. Bimo mencondongkan wajahnya ke telingaku, berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduku meremang. Kamu tahu kan kode etik kedokteran itu melarang dokter punya hubungan romantis sama pasiennya, apalagi kalau sampai membiayai secara pribadi. Itu bisa dianggap gratifikasi seksual atau penyalahgunaan wewenang. Mas, kamu mau apa? Jantungku berpacu kencang. Belum sempat Bimo menjawab, pintu kamar kembali terbuka. Adrian masuk dengan napas sedikit terengah. Jas putihnya sedikit berkibar. Ia menyadari ponselnya tidak ada di saku dan kepanikan sesaat melintas di wajahnya saat melihat ponsel itu tergeletak di sofa tepat di sebelah Bimo yang berdiri angkuh. Maaf, ponsel saya tertinggal, kata Adrian datar. Berusaha menormalkan ekspresinya. Bimo tersenyum lebar. Senyum palsu yang memuakkan. Ia mengambil ponsel itu dengan dua jari lalu menyerahkannya pada Adrian seolah menyerahkan barang bukti kejahatan. Oh, silakan, dok. Tadi ada pesan masuk dari ibu? Katanya suruh selamatkan Aruna, jangan ulangi kesalahan masa lalu, ucap Bimo dengan nada santai namun menusuk. Adrian membeku. Tangannya yang terulur mengambil ponsel itu berhenti di udara sejenak. Rahangnya mengeras, matanya menatap Bimo dengan nyalang. Rahasia itu sudah terbongkar. Tidak ada lagi kedok, dokter dan pasien asing. Terima kasih, jawab Adrian kaku. Ia memasukkan ponsel ke saku lalu menatapku sekilas. Ada permintaan maaf di sorot matanya karena kecerobohannya membuat posisiku semakin sulit. Dokter, Adrian panggil Bimo saat Adrian hendak berbalik keluar. Adrian berhenti tapi tidak menoleh. Ya, terima kasih loh fasilitas VVIP-nya. Suara Bimo berubah menjadi nada mengancam yang halus. Saya harap pelayanan istimewa ini terus berlanjut sampai istri saya sembuh total. Soalnya kalau tiba-tiba dihentikan, saya jadi punya banyak waktu luang untuk cerita-cerita ke komite etik rumah sakit atau ke media sosial. Tentang dokter yang merawat mantan pacarnya dengan fasilitas kantor. Ruangan itu hening seketika. Ancaman itu nyata. Bimo tidak cemburu. Aku dirawat mantan kekasih. Bimo justru sedang memeras Adrian menggunakan masa lalu kami. Adrian berbalik perlahan. Wajahnya tenang. Tapi aura membunuh menguar kuat darinya. Lakukan apa yang Anda mau, Pak Bimo. Tapi ingat satu hal, saya punya uang. Saya punya kuasa, dan saya punya pengacara terbaik. Sementara Anda cuma punya mulut besar, dan nyali ciut. Adrian keluar dan membanting pintu. Bimo terkekeh, lalu duduk kembali di sofa dengan santai. Ia menatapku yang menangis dalam diam. Jangan nangis, sayang. Kita baru saja dapat tambang emas, ucap Bimo sambil menyalakan televisi. Mulai sekarang kamu harus manis sama dokter itu. Biar dia makin merasa bersalah, dan makin banyak uang yang bisa kita peras dari dia. Anggap saja ini ganti rugi karena kamu dulu ninggalin dia. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir ke bantal. Aku selamat dari kematian di meja operasi hanya untuk masuk ke dalam perangkap iblis yang lebih mematikan. Dan kali ini aku menyeret Adrian bersamaku ke dalam lumpur ini. Kepulangan itu tidak disambut dengan sukacita, melainkan dengan paksaan yang menyakitkan. Baru hari pasca operasi, ketika jahitan di perutku masih basah dan kemerahan, Bimo memaksaku menandatangani surat pulang atas permintaan sendiri.
Paps, aku masih ingat tatapan nyalang Adrian di ruang administrasi tadi pagi. Ia hampir saja meninju Bimo jika tidak ditahan oleh 2 satpam rumah sakit. Dia belum stabil, Bimo. Kalau ada infeksi di rumah, siapa yang tanggung jawab? Bentak Adrian. Napasnya memburu. Bimo hanya tersenyum santai sambil merangkul bahuku erat-erat. Terlalu erat hingga menekan luka operasiku. Tenang saja, Dok. Saya suaminya. Saya lebih tahu apa yang terbaik buat istri saya daripada orang luar. Lagi pula, saya tidak nyaman istri saya lama-lama dirawat sama mantan pacarnya, takut timbul fitnah. Kalimat fitnah, itu adalah senjata pamungkas Bimo. Ia tahu Adrian tidak akan berani mengambil risiko reputasinya hancur dan membuatku makin menderita karena gosip. Dengan berat hati, Adrian membiarkanku pergi setelah menyelipkan kartu nama pribadinya ke saku bajuku diam-diam saat memeriksa tekanan darahku terakhir kali. Namun, sesampainya di rumah, kartu nama itu adalah hal pertama yang dirampas Bimo. Sini. Bimo merogoh saku gamis longgarku kasar, mengambil kartu nama itu, lalu merobeknya menjadi serpihan kecil di depan mataku. Mulai sekarang, ponsel kamu, aku yang pegang. Kamu harus fokus pemulihan. Jangan genit hubungi dokter itu. Rumah kami. Sebuah tipe 36 yang sempit di pinggiran kota tampak seperti kapal pecah. Selama 3 hari aku di rumah sakit, Bimo tidak menyentuh pekerjaan rumah sedikit pun, piring kotor menumpuk di wastafel hingga berjamur. Pakaian kotor berserakan di sofa, dan lantai terasa berdebu dan lengket. Bau sampah yang belum dibuang menguap membuat perutku yang baru dioperasi terasa mual seketika. Nah, home sweet home, ujar Bimo sambil melepas sepatu dan melemparnya sembarangan. Ia langsung menghempaskan tubuh ke sofa, menyalakan televisi, dan menaikkan kaki ke meja. Aku berdiri tertatih di ambang pintu, memegangi perutku yang berdenyut nyeri. Perjalanan pulang dengan mobil Bimo yang suspensinya keras sudah cukup menyiksa dan kini pemandangan rumah yang berantakan membuat kepalaku pening. Mas, aku mau istirahat di kamar sebentar ya? Izin kulih. Kakiku gemetar. Tak kuat menopang berat badan lebih lama lagi. Nanti dulu. Sergah Bimo tanpa menoleh dari layar televisi. Itu kamu lihat dapur berantakan banget. Baunya bikin aku gak nafsu makan. Bersihin dulu, Gi. Cuci piring sebentar, habis itu baru boleh tidur. Aku ternganga, Mas. Aku baru operasi besar. Membungkuk saja sakit, apalagi berdiri lama cuci piring. Tolong pengertian sedikit, Bimo menoleh, tatapannya tajam menusuk. Alah, jangan manja. Kata orang dulu, habis lahiran cesar aja besoknya langsung nyuci di sungai. Kamu cuma angkat kista doang kok lebay. Lagian kamu sudah ngabisin duit banyak. Masa kerjaan rumah tangga aja enggak becus? Ingat ya, Aruna, di rumah ini enggak ada suster yang melayani kamu. Air mataku menetes, tapi aku tahu membantah Bimo hanya akan memperpanjang perdebatan yang menguras tenaga. Dengan sisa kekuatan yang ada, aku menyeret langkah menuju dapur. Setiap gerakan adalah siksaan. Saat aku menyalakan keran air dan mulai menyabuni piring, rasa perih di perutku menjalar hingga ke punggung. Aku harus menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar tidak menjerit saat tak sengaja membungkuk sedikit untuk mengambil spons yang jatuh. Keringat dingin mengucur deras membasahi dasterku. 1 jam berlalu seperti 1 abad. Setelah piring terakhir dibilas, aku merasa duniaku gelap. Aku butuh obat pereda nyeri, aku butuh tidur, aku berjalan tertatih menuju kamar tidur utama. Namun saat membuka pintu kamar, aku melihat pemandangan yang membuat keningku berkerut. Lemari pakaian Bimo terbuka lebar. Beberapa kemeja dan celana kerjanya berserakan di lantai, seolah ia baru saja mencari sesuatu dengan terburu-buru sebelum menjemputku tadi. Aku berniat memungut celana kain hitam miliknya yang tergeletak di dekat kaki tempat tidur. Saat aku membungkuk perlahan sambil menahan napas karena nyeri, mataku menangkap secari kertas strok belanja yang menyembul dari saku celana itu. Entah dorongan dari mana, tanganku gemetar mengambil strok itu. Mungkin firasat seorang istri yang tak pernah salah, kertas itu kusut, tapi tintanya masih terbaca jelas. Toko emas berkah abadi. Tanggal-tanggal saat aku dioperasi jam 19.30 WIB. Item gelang emas putih 5 gram model Infinity, total 4.850.000, pembayaran debit platinum. Napasku tercekat. Waktu yang tertera di strok itu adalah saat aku sedang berjuang antara hidup dan mati di meja operasi. Saat Adrian sedang membedah perutku, Bimo justru sedang berada di toko emas dan pembayaran menggunakan debit platinum. Selama ini,
Bimo selalu bilang padaku bahwa ia hanya punya satu rekening tabungan biasa yang isinya pas-pasan untuk hidup sehari-hari. Ia bahkan menolak membayar operasiku dengan alasan tidak punya uang. Lalu untuk siapa gelang ini? Aku tidak pernah menerima perhiasan apapun darinya selama 3 tahun pernikahan kami. Cincin kawin kami saja hanya perak murah yang sudah menghitam. Aruna, lama banget sih di kamar bikinin kopi. Teriakan Bimo dari ruang tengah terdengar seperti petir. Aku meremas struk itu kuat-kuat dalam genggaman tanganku yang dingin. Rasa sakit di perutku mendadak hilang digantikan oleh rasa panas yang membakar di dada. Sebuah kesadaran baru mulai tumbuh di tengah penderitaanku. Suamiku bukan orang miskin. Dia juga bukan sekadar pelit. Dia adalah pembohong ulung yang sedang menyembunyikan kehidupan lain di belakang punggungku yang hampir patah. Di tengah keheningan kamar yang pengap itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berhenti menangisi nasibku, air mataku kering. Aku menatap pantulan wajahku yang pucat di cermin lemari dan bersumpah dalam hati, "Kamu mau kopi, Mas? Akan kuatkan kopi paling pahit yang pernah kamu rasakan." Aku menyimpan strok itu ke dalam sarung bantal, lalu berjalan keluar kamar dengan wajah datar, menyembunyikan badai yang baru saja terbentuk di hatiku. 2 hari setelah menemukan struk emas itu, kondisiku memburuk dengan cepat. Luka bekas operasi di perutku terasa panas dan berdenyut hebat, seolah ada bara api yang disisipkan di balik kulit. Tubuhku menggigil demam. Namun Bimo tak peduli. Sejak pagi ia sudah menghilang dengan alasan lembur akhir pekan. Meninggalkan aku sendirian tanpa obat pereda nyeri yang sudah habis sejak kemarin dan tak kunjung ia belikan. Siang itu, di tengah kepungan demam yang membuat pandanganku kabur, aku mendengar gedoran keras di pintu depan, bukan ketukan tamu sopan. Tapi gedor orang yang panik dengan berpegangan pada dinding. Aku menyeret langkah beratku menuju ruang tamu. Begitu kunci putar, pintu terdorong dari luar. Adrian berdiri di sana. Wajahnya merah padam, dadanya naik turun, dan peluh membasahi kemeja kerjanya yang lengannya digulung sebatas. Ia tidak membawa tas dokter, hanya kunci mobil di tangan. "Aruna," serunya tertahan saat melihat kondisiku. Ia langsung menangkap tubuhku yang oleng. "Badanmu panas sekali. Astaga, kamu kenapa tidak membalas chat saya? Hari saya hubungi tidak ada yang masuk. Saya pikir Bimo sudah membawamu kontrol. Tapi data rumah sakit bilang kalian mangkir. HPKU diambil Bimo." Bisiku lemah, menyandarkan kepala di bahunya yang kokoh. Aroma maskulin bercampur antiseptik yang khas dari tubuhnya membuatku ingin menangis. "Obatku habis, Yan." "Sakit." Adrian mengumpat pelan. Tanpa membuang waktu, ia membopongku ke sofa ruang tengah. Ia memeriksa bekas jahitan di perutku dengan hati-hati. Saat ia menyingkap sedikit dasterku, rahangnya mengeras melihat kondisi luka yang memerah bengkak dan mulai mengeluarkan cairan kekuningan. "Ini infeksi." "Nah, Bimo benar-benar bajingan," desis Adrian. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel, hendak menelepon ambulans. "Jangan cegahku," menahan tangannya. "Kalau ke rumah sakit lagi, Bimo bakal ngamuk. Dia bakal bikin keributan lagi soal biaya." Aku enggak kuat dengar omelannya. "Yan, persetan dengan biayanya aku yang bayar." "Bukan soal itu," potongku, napasku tersengal. Aku merogos aku dasterku, mengeluarkan kertas truk lecek yang kutemukan di celana Bimo 2 hari lalu. "Lihat ini, dia punya uang, Yan. Dia beli emas saat aku sekarat. Dia bayar pakai debit platinum." Adrian menerima kertas itu. Keningnya berkerut saat membaca detailnya, matanya membelalak sekilas. "Debit platinum Bank Nusa Gumam." Adrian menatapku dengan sorot serius. "Aruna, kamu tahu syarat kepemilikan kartu ini? Nasabah harus punya saldo mengendap minimal 500 juta. Dan untuk limit transaksi sebesar ini tanpa verifikasi PIN, ini kartu prioritas utama, R00 juta." Napasku tercekat. Selama ini Bimo bilang gajinya hanya UMR plus sedikit insentif. Kami hidup pas-pasan, bahkan sering kekurangan di akhir bulan. Itu nggak mungkin. Ada yang tidak beres. Adrian bangkit berdiri. Matanya menyapu sekeliling ruangan kumuh itu dengan tatapan tajam. Kalau dia nasabah prioritas, dia pasti punya berkas-berkas ban yang disimpan. Bank selalu mengirim rekening koran fisik atau bingkisan tahunan untuk nasabah kelas ini, di mana dia simpan dokumen pentingnya. Aku menunjuk sebuah lemari kabinet besi tua di sudut ruang kerja Bimo yang pintunya selalu terkunci. Di sana dia bilang itu arsip kantor yang rahasia, kuncinya selalu dia bawa. Adrian mendekati lemari itu.
Ia menarik pegangannya terkunci rapat, namun pandangan Adrian jatuh ke atas lemari. Di sana tertumpuk di balik tumpukan koran bekas ada sebuah amplop coklat tebal dengan logo ban yang sama dengan yang tertera di struk. Mungkin Bimo lupa menyimpannya karena terburu-buru pergi tadi pagi. Adrian meraih amplop itu, ini baru datang. Segelnya sudah terbuka, jantungku berdegup kencang menyaingi rasa sakit di perutku. Buka Yan. Adrian mengeluarkan isi amplop itu. Bukan satu lembar, tapi berlembar-lembar rekening koran cetak untuk 3 bulan terakhir. Adrian membacanya dengan cepat, wajahnya semakin lama semakin gelap. Ya Tuhan. Adrian menatapku nanar seolah tak tega menyampaikan apa yang ia lihat. Bacakan. Pintaku tegas. Meski air mata sudah menggenang, saldo akhir bulan ini 1,2 miliar. Suara Adrian bergetar menahan amarah dan lihat mutasi keluarnya. Nah, ia menyodorkan kertas itu padaku. Mataku menelusuri deretan angka yang tercetak rapi. Transfer ke Siska Amalia 15 juta. Bulanan transfer ke toko mebel Jepara 45 juta. Isi rumah baru. Pembayaran DPR Klaster Menteng 250 juta. RSIA Bunda Sejahtera. Paket melahirkan VIP 35 juta. Duniaku runtuh seketika, bukan karena infeksi, bukan karena demam, tapi karena kenyataan yang menghantamku. Telak paket melahirkan. Suaraku tercekat. Siska Amalia. Ada lagi di halaman belakang. Adrian membalik kertas terakhir. Itu adalah fotokopi surat pemesanan rumah SPR. Di sana tertulis jelas pemesan Bimo Nugroho. Peruntukan istri Siska Amalia, Bimo bukan hanya punya uang, Bimo punya keluarga lain. Dia membangun istana untuk wanita lain dan anaknya. Sementara ia membiarkan istri pertamanya mati perlahan di rumah kontrakan sempit demi menghemat biaya operasi. Uang yang seharusnya menyelamatkan nyawaku, ia pakai untuk membelikan perabotan jati bagi istri mudanya yang baru melahirkan. Rasa sakit di perutku mendadak hilang tergantikan oleh api amarah yang membakar hingga ke ubun-ubun. Aku tidak lagi merasa ingin mati. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku harus hidup untuk menghancurkan bajingan ini. Yan, panggilku dingin. Air mataku sudah berhenti mengalir. Adrian berlutut di hadapanku, menggenggam tanganku erat. Aku di sini. Nah, kita laporkan dia sekarang. Ini penipuan pernikahan. Ini KDRT ekonomi. Jangan dulu, potongku. Aku menatap lurus ke arah amplop itu. Kalau kita lapor sekarang, dia cuma bakal dipenjara sebentar atau berkelit. Harta itu uang 1 miliar itu harta Gonogini yang harusnya jadi hakku selama 3 tahun ini. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil berhenti di depan pagar rumah. Suara mobil Bimo. Adrian menegang siap berdiri untuk menghajar Bimo. Tapi aku menahannya kuat-kuat. Duduk, Yan. Sembunyikan kertas itu. Perintahku dengan ketenangan yang menakutkan bahkan membuat Adrian terkejut. Dokumentasikan luka infeksimu sekarang. Kita akan main cantik. Aku mau dia hancur sehancur-hancurnya. Bukan cuma masuk penjara, tapi miskin dan diusir oleh wanita itu juga. Langkah kaki Bimo terdengar mendekati pintu depan, bersiul riang tanpa beban. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu itu, singa betina yang ia kira sudah sekarat kini telah bangun sepenuhnya. Jantungku berpacu lebih cepat dari jarum detik jam dinding. Namun tanganku bergerak dengan ketenangan yang asing, seolah bukan milikku. Detik-detik sebelum Bimo memutar gagang pintu, Adrian dengan sigap menyambar amplop coklat dan rekening koran itu, menyelipkannya ke balik jas dokternya. Pintu terbuka. Bimo berdiri di sana, menenteng tas kerja murahan, tas kamuflase untuk menutupi kekayaannya. Matanya membelala kaget, lalu seketika berubah menjadi kilatan amarah saat melihat Adrian sedang berlutut di dekat sofa, memeriksa perban di perutku. "Ngapain kamu di sini?" bentak Bimo kasar. Ia melempar tasnya ke lantai, langkahnya menghentak mendekati kami. "Hebat ya, suami lagi kerja banting tulang, istri malah berduaan sama mantan di rumah." Adrian bangkit perlahan, memasang topeng profesionalnya yang dingin. Ia tidak mundur, justru berdiri menjulang menghadang Bimo. "Istri Anda menderita infeksi pasca operasi grade 2, Pak Bimo." Suara Adrian datar tapi menekan. "Saya datang karena Aruna tidak merespons panggilan kontrol. Dan benar dugaan saya, lukanya bernanah. Kalau saya terlambat 24 jam saja, sepsis akan menyebar ke darahnya. Anda mau ditangkap polisi besok pagi karena mayat istri Anda ditemukan membusuk di rumah ini." Wajah Bimo pucat seketika mendengar kata polisi dan mayat.
Nyalinya yang kerdil selalu menciut jika berhadapan dengan ancaman hukum, namun sifat kikirnya masih mendominasi. Ya, tapi kenapa harus ke rumah? Kenapa enggak suruh ke puskesmas aja? Anda pasti mau minta bayaran visitasi rumah yang mahal kan? Saya enggak ada uang, sergah Bimo panik. Tangannya refleks memegang saku celana tempat dompetnya berada. Aku menarik napas dalam, membiarkan rasa sakit di perutku menjadi bahan bakar sandiwara ini. Aku harus mengubah strategi. Menangis dan memelas tidak akan mempan pada monster seperti Bimo. Aku harus menyerang titik lemahnya, kecintaannya pada uang gratisan. Mas, panggilku lirih memaksakan suara yang terdengar lemah dan patuh. Jangan marah dulu, Dokter Adrian. Dia baik banget. Dia kesini sukarela. Dia bilang ini bagian dari garansi operasi karena dia merasa bersalah aku kena infeksi. Gratis, Mas. Kita enggak perlu bayar serupiah pun. Bahkan obatnya dikasih cuma-cuma. Kata gratis bekerja seperti mantra sihir. Bahu Bimo yang tegang seketika rileks, matanya berbinar licik, menatap Adrian dengan pandangan meremehkan. Dalam otaknya, ia pasti berpikir Adrian adalah orang bodoh yang dimabuk cinta hingga mau menjadi sapi perah. Oh, garansi. Bimo tersenyum miring, menepuk bahu Adrian dengan sok akrab. Nah, gitu dong, Do. Tanggung jawab, kalau gratis sih, silakan saja dirawat sampai sembuh, lumayan. Saya jadi hemat ongkos bensin. Adrian mengepalkan tangannya di samping tubuh. Buku-buku jarinya memutih menahan keinginan untuk menghantam wajah suamiku. Aku menatap Adrian, memberinya kode mata yang hanya dimengerti oleh kami berdua. Tahan. Sabar. Ikuti permainannya. Saya sudah bersihkan lukanya dan ganti perban, ujar Adrian kaku, mengambil tasnya. Saya pamit. Aruna butuh istirahat total. Jangan suruh dia kerja berat. Siap, bos. Jawab Bimo santai sambil melangkah ke dapur. Bahkan tidak repot-repot mengantar tamu ke pintu. Sebelum Adrian keluar, ia menatapku sekilas. Tatapan itu penuh kekhawatiran, tapi aku membalasnya dengan anggukan kecil yang mantap. Aku bisa mengatasi ini. Sepeninggal Adrian, suasana rumah kembali hening. Namun hatiku tidak lagi sepi. Ada api yang menyala di sana. Aku melihat punggung Bimo yang sedang membuka kulkas, meminum air dingin langsung dari botolnya. Pria yang selama 3 tahun ini kucintai, kuhormati, dan kutakuti kini tampak begitu menyedihkan di mataku. Dia bukan lagi raksasa yang menguasai hidupku. Dia hanyalah penipu kecil yang sedang memegang bom waktu yang akan segera kuledakkan. Mas, panggilku. Suaraku tidak lagi bergetar. Bimo menoleh, mulutnya penuh air. Apa? Besok aku butuh uang 100 rupiah, Libu buat beli buah dan susu. Dokter bilang, aku butuh nutrisi biar lukanya cepat kering. Kalau aku sakit terus, nanti Mas yang repot. Bimo mendecak kesal, menutup kulkas dengan keras. 100.000 rupiah. Kamu kira aku cetak duit? 50.000 aja cukup. Beli pepaya sama susu kental manis, enggak usah gaya-gayaan. Ia melempar selembar uang Tiguan lecek ke atas meja makan lalu berjalan melewati Tiu menuju kamar mandi. Aku menatap uang kumal itu, uang 50.000 rupiah untuk istri yang baru lolos dari maut. Sementara ia mentransfer 15 juta setiap bulan untuk istri mudanya. Tawa getir lolos dari bibirku. Tawa yang kering tanpa air mata. Cukup. Air mataku sudah terlalu mahal untuk laki-laki semurah ini. Malam itu saat Bimo mendengkur keras di sampingku, aku tidak tidur. Rasa sakit di